يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياذا بالله من النار. نعم يا إخواني وأخواتي في الله جماعة Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat. Hafidhakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa pada hari-hari sekarang ini di mana kita masuk kepada hari yang sangat dicintai oleh Allah, dalam melaksanakan amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah, maka seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, yang mana hadis ini asalnya di Sahih Al-Bukhari dan kami sebutkan dari riwayat Abi Daud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu as-salih ahabba ilallahu fih illa fi hadhil ayyam ay ayyamil asr." Maka tidak ada dari amalan-amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali amal-amal saleh pada hari-hari ini, yakni di 10 awal dari Dzulhijjah. Dan pada hari ini kita telah masuk kepada hari yang ketiga. Maka semoga Allah menerima amal-amal saleh kita. Maka di dalam hadis yang agung ini menjadi perhatian bagi kita agar kita mengevaluasi diri dari amalan-amalan soleh yang sejak dahulu kita tinggalkan. Maka dengan masuknya kita kepada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah menandakan Allah sangat mencintai kita. Karena di hari-hari ini kita melaksanakan amal-amal yang soleh, sangat dicintai oleh Allah, dan bahkan amalannya menjadi besar di sisi Allah. Maka pendalilannya seperti di hadis disebutkan, wal jihad fisabilillah ya Rasulullah. La. Maka apakah sama dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah amalan-amalan di hari Dzulhijjah ini? Dikatakan tidak. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji'. Maka bisalah dia pahalanya itu sama seperti orang yang keluar bertempur di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa dan raganya, kemudian dia meninggal di medan pertempuran karena Allah dan tidak kembali. Maka amalan-amalan pada hari-hari ini adalah amalan yang sangat agung. Lalu apa itu al-amalu saleh? Sampai di dalam hadis disebutkan pada hari ini al-amalu saleh sangat dicintai oleh Allah. Lalu apa itu al-amalu saleh? Apakah seluruh manusia yang melaksanakan amalan dinamakan al-amalu saleh? Jawabnya tidak. Al-amalu saleh definisinya adalah al-amal alladzi radhiyallahu anha wa yataqabbalallahu minha. Maka tidaklah al-amal saleh itu kecuali dia itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan amalan yang diterima oleh Allah. Ini dia yang dinamakan dengan al-amalu saleh. Dan al-amalu saleh tidaklah dia menjadi suatu amalan yang saleh kecuali terpenuhi dari syurut, dari syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah pelakunya seorang muslim. Karena jika
seseorang yang kafir melaksanakan amalan-amalan di ayam Dzulhijjah di sini, maka dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', dzalika huwa dhalalul ba'id." Maka permisalan bagi mereka orang-orang yang kafir dari amal-amal mereka, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu hasil pembakaran yang tertiup angin taufan yang keras, maka akan hilang, dimakan oleh angin. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dari syarat keislaman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Maka tidaklah dari suatu amalan yang diterima oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia itu adalah seorang yang mukmin. Maka ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, setelah dia seorang muslim dan mukmin, maka harus amalnya itu ikhlas, diberikan hanya kepada Allah, tidak kepada wali-wali saleh, tidak kepada para malaikat, tidak kepada para nabi, dan bahkan kepada jin. Maka salatnya dia, sembelihannya dia, haji dan umrahnya dia berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini yang diinginkan dengan al-amalu sholeh. Syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Setelah Islam diniatkan untuk Allah. Maka pendalilannya banyak, seperti Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadahlah hanya diberikan kepada Allah, dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kalian. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah seluruh kaum muslimin kecuali untuk melaksanakan peribadatan ikhlas hanya kepada Allah, agama yang hak dan agama yang hanif. Maka oleh sebab itu dimasukkan kepada syarat yang ketiga, selain dari dia seorang muslim dan juga ikhlas amalannya hanya diberikan untuk Allah, maka yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Dinamakan amal soleh jika dia sesuai dengan Nabi, sesuai dengan amalan Nabi. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan amalan Nabi, dan melaksanakan puasa, al-hajj wal umrah, dan membayar zakat, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang sunnah-sunnah tidak sesuai dengan Nabi, maka ini tidak dinamakan dengan al-amalu sholeh. Mana pendalilannya? Allah berfirman, dan juga di dalam hadis Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Maka apa-apa yang datang dari Nabi ambillah, baik yang wajib dan yang sunnah. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Yang maknanya, barang siapa seseorang yang melaksanakan suatu peribadatan yang mana dia harusnya ikhlas diberikan kepada Allah, tetapi yang harusnya dia itu mengikuti mutabaah Nabi, tetapi dia tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Maka hadis Aisyah ini menjadi pedoman bagi seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang ingin diterima amal-amalnya, maka selain dari dia seorang muslim dan ikhlas ibadahnya untuk Allah, straight to ibadah, he is the one and only, diberikan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga harus mutaba'ah. Maka oleh sebab itu jika kita rujuk kepada al-adillah, di saat Allah memerintahkan salat, wa aqimus shalah, maka laksanakan salat wahai kaum muslimin.
Maka Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibnul Huwairits radhiyallahu anhu, berkata Nabi kita, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Maka salatlah kalian seperti kalian mengikuti aku salat. Harus ada mutaba'ah, harus mengikuti Rasul. Dan begitupun di saat Allah menyuruh kepada seluruh kaum muslimin bagi yang mampu untuk naik haji dan umrah, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk pergi naik haji dan umrah bagi mereka yang mampu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, litakhudhu anni manasikakum, maka wajib bagi kalian untuk mengambil manasik haji dan umrah sesuai dengan sunnah-sunnahku. Maka inilah yang diinginkan dengan amal soleh. Maka di khutbah yang pertama ini kesimpulannya adalah hari-hari yang akan kita jalani ini adalah hari-hari untuk melaksanakan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh pada hari ini sangat agung di sisi Allah, pahalanya sangat besar. Maka janganlah menyia-nyiakan di antara kita untuk tidak melaksanakan amal-amal soleh pada hari-hari ini. Dan kami jelaskan apa definisi amal soleh, dan kami jelaskan juga dari syurut al-amalu soleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wahai jamaah sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah dan ditambahkan ilmu dan hidayah oleh Allah, dan semuanya kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Maka ketahuilah ya ibadallah, setelah kita menjelaskan keutamaan dari amal soleh pada hari ini atau hari-hari ini, dan juga definisinya dan juga syarat-syaratnya, maka kami akan memberikan sebagai pelengkap, menjelaskan di khutbah yang kedua ini keutamaan orang-orang yang melaksanakan al-a'mal as-solihat. Keutamaan kaum muslimin yang melaksanakan amal-amal soleh, baik di dunia ataupun di alamil barzakh ataupun di ayamil akhirah. Maka keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh di muka bumi ini, yang pertama, di dunianya dia hidup di dunia ini dikeluarkan oleh Allah, dikecualikan oleh Allah dari kehidupan yang merugi. Seperti ucapan Allah di dalam suratil Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka di dalam ayat ini jelas Allah bersumpah atas dirinya, atas makhluknya, wal 'asr, demi waktu, bahwa sungguhnya manusia yang hidup di muka bumi ini mereka dalam keadaan kerugian. Kenapa? Karena sang waktu akan terus menebas, akan terhitung time to the time, second to second, hour to hour, minute to minute, year to year. Maka akan dihisab hari demi hari, waktu demi waktu, windu demi windu, tahun demi tahun. Waktu akan terus menebas dari usia-usia kita. Maka jika kita tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik, dengan amal soleh, maka kita hidup dalam keadaan kerugian. Sesuai ucapan Allah, innal insana lafi khusrin. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'ak, bahwa waktu itu adalah bagaikan pedang. Jika kamu tidak bisa menahannya, maka kamu akan tertebas. Usia-usia kamu akan tertebas.
sekarang tiba-tiba sudah 40 tahun. Apa yang kami kerjakan di 40 tahun yang terdahulu? Lalai? Menyanyiakan waktu? Waste the time? Maka sadarilah sekarang berevaluasi untuk bertaubat dan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan banyak. Maka keutamaan yang pertama di dunia, dia dikeluarkan oleh Allah dari orang-orang yang merugi karena tidak tertebas oleh pedang-pedang waktu. Maknanya malaikat-malaikat akan menuliskan waktu-waktu kita dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan murajaah Al-Quran, dalam keadaan salat 5 waktu, dalam keadaan bahkan tidur pun ibadah, agar tidur ini menyegarkan badan untuk salat fajr dan sebagainya. Maka keutamaan yang kedua di dunia ini adalah al-a'malu sholihat min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard wa tamkin fil ard. Maka keutamaan yang kedua di dunia, orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh akan dimudahkan rizkinya, akan ditinggikan derajatnya, dan akan jaya di muka bumi ini. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka thayyibatan di sini mansub li'annahu sifat, karena dia sifat na'at dari hayah. Falanuhyiyannahu, maknanya barang siapa dari laki-laki ataupun dari perempuan, wahwa mukmin, dan dia seorang muslim dan mukmin yang melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menuntut ilmu, amalan yang paling tinggi dari amalan-amalan yang ada, maka dia itu disebutkan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka kami akan memberikan kehidupan kepada mereka hayatan yang sifatnya thayyibatan. Kehidupan di dunia yang jaya raya, kehidupan di dunia yang melimpah hartanya. Maka telah ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas tentang makna falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Qala Ibnu Abbas, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ay ar-rizqul hasan fi hadhihi dunya. Ar-rizqul hasan fi hadhihi dunya. Maka maknanya Allah akan menjadikan kehidupan yang baik, maknanya kehidupan orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Allah berikan kehidupan yang mulia, yang jaya raya, yang melimpah rizkinya. Maka asar ini asar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari 2 jalan. Jalan yang pertama dari silsilah Al-Aufiyin, yang akhirnya dari Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi dari Ibnu Abbas, yang mana dia dhaif dan mudallis. Maka sanad yang kedua dari jalan Ismail Ibnu Samah an Abi Rabi' an Ibni Abbas. Maka dari kedua jalan ini paling sedikit hadis ini adalah athar ini adalah athar yang hasan. Maka ini tafsir sahabi yang didoakan oleh Nabi, seperti di hadis yang kita lewati di Sahih Al-Bukhari di Kitabul I'tisam dari Ibnu Abbas, di mana Nabi merangkul Ibnu Abbas dan berkata, Allahumma faqihhu fid din. Di riwayat Allahumma alimhu ta'wil. Di riwayat Allahumma faqihhu fid din wa alimhu al-Qur'an. Maka tafsir Ibnu Abbas tafsir yang sangat agung. Disebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh di dunia, dia akan menjadi kaya raya. Rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, nasihat kepada kami dan semua yang hadir, barang siapa yang ingin kaya raya dan jaya raya di dunia ini, bukan hanya sekedar bekerja setiap hari, bukan hanya sekedar membanting tulang pergi pagi pulang petang, bukan itu, tetapi banyak beribadah kepada Allah. Dan antum melihat kepada saya pribadi, saya tidak mempunyai pekerjaan, tidak bekerja PNS, dan tidak mempunyai tender-tender yang besar.
hanya sekedar kalau dilihat menjadi imam masjid, mengajari anak-anak, mengajari santri-santri dan saudara-saudara kita Al-Quran dan Sunnah, mungkin orang memandang perkara yang sepele. Namun alhamdulillah, sampai this time kita tidak pernah mati dalam keadaan kelaparan. Alhamdulillah, we still alive. Dan bahkan Allah berikan kejayaan-kejayaan di dunia bagi kita. Maka ketahuilah bahwa amal-amal soleh itulah yang menyebabkan seseorang jaya raya. Maka mulai dari sekarang, seseorang ingin jaya raya, jangan hanya berpikir besok bekerja apa, besok tendernya di mana, besok jualan apa. Bukan itu. Tetapi mulai dari bangun pagi, melaksanakan sholat, baik sholat berjamaah ataupun sholat-sholat sunnah di rumah, kemudian melaksanakan menuntut ilmu dan melaksanakan sholat 5 waktu, dan jika bisa berpuasa. Semua amalan-amalan banyak sekali. Maka keutamaan yang kedua di dunia, al-a'malu shalihat min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard.